kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Engkau alasan kami hadir di tempat ini, meninggikan, mengagungkan Engkau Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thousand generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominion, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominion, all power and position, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Jesus, your name holy, your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, Jesus, holy,
is greatest. Your name is holy. Holy, holy, Lord God. Oh, Jesus. Yesus, Kau yang kami sembah. Yesus yang kami tinggikan. Sebab nama-Mu besar, oh nama-Mu ajaib. Kau yang maha kudus Tuhan, Kau yang maha suci, layak disembah. Oh, Kau layak dipuja, namanya Yesus. Dia berkuasa, Dia mulia, oh Dia ajaib. Kami sembah nama-Mu yang kudus. Holy, holy Lord God. Kemuliaan bagi-Mu kekal selama-lamanya. Kudus, kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Suci, suci, suci Engkau Tuhan. Dia mulia, Dia mulia, layak disembah, layak diagungkan. Namanya Yesus, Raja segala raja. Syarada yang mau, oh, 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 Jesus, 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 Yesus, Yesus. Kau Bapa yang kudus, oh Kau sumber segalanya, layak diagungkan. Ku sembah Yesus, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh Kau diagungkan, oh Kau dielu-elukan Tuhan. Oh dari mula kekuatanku, dari mula sumber sukacitaku, Jesus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu untuk selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian Tuhan. Oh, thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Oh, thank you Lord. Yes. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa
kuduslah Kau Tuhan. Ditata suci-Mu. Oh, ini kami umat-Mu Tuhan. Oh, nama-Mu. Yes, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Oh, Dia mulia, Dia kudus, kudus Yesus. Thank you Jesus. Amin, amin. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau apa saudara? Walau tubuhku diremukkan, yes. Walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, terluka imanku. Say, ku mau tetap bersyukur. Oh, amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yes Lord, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, akan ku pikul salib. Cukuplah Tuhan. Cukuplah kasih setiamu. Yes. Ku bertahan, Kau kuatku, terluka imanku. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur.
terjadi. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur. Selamat saudara. Amin. Yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Ku mau bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, oh Yesus baik, teramat baik. Oh terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, hey, hey. Amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, dulu sekarang selama-lamanya. Amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh selama-lamanya. Sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu, kita ada di minggu pertama di bulan Desember 2024 dan seperti bulan-bulan sebelumnya di sepanjang 2024 bagaimana Tuhan menolong, menyertai kita semua dan akhirnya kita ada di minggu pertama di bulan terakhir bulan Desember di 2024. Pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan selalu sempurna dan selalu baru buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, berbicaralah buat setiap kami Tuhan, kami buka hati yang luas. Mengizinkan Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, di bulan Desember ini tema pengajaran Rock Ministry adalah tentang advancing kingdom culture, ya, atau memperluas budaya kerajaan, memperluas budaya kerajaan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai pelajar, sebagai pekerja, ya biar budaya kerajaan itu yang diperluas gitu ya. Nah, minggu pertama kita akan membahas mengenai kingdom value. Ya, kingdom value, memahami nilai-nilai kerajaan Allah gitu. Dan untuk hari ini kita akan belajar mengenai kingdom value-nya adalah tentang berani dan kuat, ya. Berani dan kuat. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2, 3, 6 dan sampai 8 gitu ya. 1 Tesalonika 1. Mari kita baca. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, ya. Ayat 3 bagus banget Bapak Ibu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, dilanjutkan kemudian penurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, ya, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang. Nah, inilah kingdom value yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu, yaitu keberanian dan kuat, ya, berani dan kuat. Berani untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun ada di tengah-tengah penindasan, mungkin di tengah-tengah vonis dokter tentang sakit yang lumayan berat, di tengah-tengah pergumulan akan masalah ekonomi gitu ya, atau hubungan-hubungan gitu, tapi tetap berani dan mempertahankan Tuhan demi jabatan, mungkin tawaran-tawaran jabatan, kamu bisa naik pangkat asal pindah agama misalnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu berani mempertahankan Tuhan. Tapi kuatnya adalah bagaimana kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan kita, sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan penghiburan, ya, di dalam waktu-waktu saat kita mengalami penindasan yang cukup berat.
apa yang kita alami. Dan itu menjadi teladan, Alkitab katakan gini Bapak Ibu, untuk semua orang ya. Kemudian ayatnya bilang di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Bagaimana di tengah-tengah penindasan, penderitaan, ya mungkin vonis dokter yang cukup berat, masalah-masalah hubungan, ya komunikasi yang tidak berjalan dengan lebih baik, ekonomi, finansial, ya tuntutan utang yang harus dibayar dengan segera gitu ya. Tapi karena beriman kepada Allah, Alkitab bilang kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, ya. Nah, dalam bagian lain Alkitab sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Pasal 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, budayanya aja beda Bapak Ibu. Value, nilai-nilai yang berlaku itu sudah beda. Ya, bohong untuk kebaikan. Kalau nggak berbohong marginnya nggak banyak, keuntungannya nggak banyak gitu. Ya itu kan sudah sesuatu yang sangat berbeda. Belum kita harus banyak melawan pola pikir yang berlaku dianggap sebagai sebuah kebenaran yang berlaku di tengah masyarakat gitu. Ya bohong-bohong dikit oke lah gitu ya. Nah kan itu enggak benar gitu, tidak sesuai dengan kingdom value yang kita percaya bahwa dalam kerajaan sorga itu kita harus benar ya benar, katakan ya di atasnya, tidak di atas tidak, seperti itu Bapak Ibu. Nah makanya dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun dalam iman ini kata kunci yang penting Bapak Ibu. Itu kingdom value yang harus kita pegang sungguh-sungguh supaya kita tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa berani dan kuat gitu ya. Kingdom value-nya itu benar-benar bisa kita lakukan. Yang pertama, menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita. Ya, menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita. Galatia 2 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ya. Jadi menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita itu artinya gini Bapak Ibu, mengizinkan kalau dalam sebuah kerajaan pemimpin utamanya itu kan raja. Kalau raja bertitah A, maka rakyat harus melakukannya. Raja bertitah B, demikian juga harus dilakukan. Nah, kalau kita menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita, artinya gini, Alkitab bilang, bukan lagi aku sendiri, aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini perlu bagi kita untuk menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita, mengizinkan Yesus yang berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Ya, bagian lain masih di ayat itu ya, kenapa kita harus menjadikan Kristus sebagai raja dalam kehidupan kita? Karena kehidupan kita sekarang ini itu karena Yesus yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita gitu. Jadi mari buka hati, izinkan
Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Dalam setiap keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil untuk bisnis, untuk pendidikan anak-anak kita, atau misalnya kita akan pindah ke luar kota atau apapun Bapak Ibu. Biar Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. Bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup karena Kristus. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, menjadikan Kristus sebagai harta yang tidak tersaingi apapun juga. Jadi kalau yang pertama tadi menjadikan Kristus sebagai raja, artinya semua keputusan kita serahkan kepada Tuhan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jadikan Kristus sebagai harta yang tidak tersaingi oleh apapun juga ya. Nah, firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21 berkata demikian Bapak Ibu. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari setelah Kristus kita jadikan sebagai raja dalam hidup kita ya, supaya kingdom value itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi yang kedua, biar kita menjadikan Kristus sebagai harta yang tidak tersaingi oleh apapun juga gitu ya. Alkitab bilang dalam kitab Lukas itu tadi hai engkau orang bodoh. Orang yang mengumpulkan harta hanya untuk dirinya sendiri, me, myself, and I gitu ya, nggak akan bertahan Bapak Ibu. Kalau kita mati, ya sudah mati gitu ya. Tubuh akan ditanam gitu kan, ya tubuh akan ditanam, tapi yang akan kembali kepada penciptanya adalah roh kita gitu. Ya, jadi kalau kita nggak salah mengumpulkan harta untuk anak keturunan di bawah kita gitu ya. Tapi jangan juga jadikan itu sebagai alasan bahwa kita bekerja, tapi melupakan Tuhan. Ya, karena yang menjadikan kita kaya itu adalah berkat Tuhan ada atas kita. Nah, mari jadikan Kristus sebagai harta yang tidak tersaingi apapun juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, ikut Kristus dengan melepas segalanya untuk kerajaan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan, tapi yang kedua biar Kristus menjadi harta yang tidak tersaingi apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus, ya. Jangan mau digoyahkan oleh tawaran jabatan, kenaikan jabatan apapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan jangan mau dikalahkan kalau yang anak KGC gitu ya, hanya karena wajah cantik, wajah tampan, punya mobil A, B, C, harta banyak gitu ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, ikut Kristus dengan melepas segalanya untuk kerajaan Allah. Dalam kitab Markus 10 ayat 29 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, ya. Kemudian ayat 30 berkata, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi yang ketiga, supaya kingdom value itu benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain adalah mari ikut Kristus dengan melepas segalanya untuk kerajaan Allah, gitu ya. Artinya tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, ya, tidak mementingkan kepentingan diri kita. Nah, sebagai ayat-ayat terakhir Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab, Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap,
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata untuk apa yang kita alami hari-hari ini. Ya, jangan takut Bapak Ibu, berdiri tetap. Mungkin memang karena kita masih ada di dunia, masalah masih ada, ya, pergumulan masih ada, tantangan masih ada, penderitaan masih ada. Tapi mari tetap berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan jangan takut, ya, berdiri tetap. Bahasa Inggrisnya kadang ya Bapak Ibu ya, bahasa Inggrisnya confident, percaya diri. Kita percaya diri karena ada Yesus di dalam kita. Bukan percaya diri yang bodoh-bodoh Bapak Ibu ya, tapi percaya diri karena ada Kristus di dalam kita. Kalau kita baca renungkan firman Tuhan setiap hari, maka itu yang akan menuntun langkah kita sehingga kita akan bertindak hati-hati. Nggak sembrono ngambil keputusan, nggak mudah ditipu oleh apapun gitu ya. Dan Alkitab sampaikan, lihatlah keselamatan dari Tuhan pada hari ini. Ya, nah bagian lain firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 23 dan 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Banyak orang Kristen hanya mengklaim firman yang bagian terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, yes, firman Tuhan iya dan amin, sangat berkuasa. Tapi bagian atasnya kita harus percaya juga. Waktu kata ketika iya, i-nya huruf besar. Berarti waktu Tuhan dicaci maki, Tuhan tuh nggak balas. Ya, waktu dia menderita nggak ngancem-ngancem, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, bagaimana kita? Ya, apa yang akan kita lakukan? Waktu kita merasa bahwa kayaknya aku diambil gitu, tidak sesuai dengan apa yang sudah aku lakukan, tapi tidak mendapat imbalan. Waktu aku dicaci maki, bagaimana sikap kita? Apakah membalas? Kamu bisa begitu, aku bisa lebih hebat lagi mencaci maki kamu, gitu kan ya? Waktu menderita, apakah kita ngancam? Ini semua gara-gara kamu. Bahkan kita cenderung menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang sedang kita alami hari-hari ini, gitu ya. Jadi kingdom value apa sih Bapak Ibu? Berani untuk tetap mempertahankan iman, tapi kuat dalam beriman kepada Tuhan, tetap teguh gitu. Yeremia 31 ayat 3 berkata Bapak Ibu, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini firman Tuhan yang harusnya menjadi pegangan kita, bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Amin. Kasih Tuhan itu Alkitab katakan kasih yang kekal. Bahkan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami persoalan, waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, jangan kita kehilangan identitas diri kita Bapak Ibu. Ya, seperti orang-orang yang kehilangan iman, akhirnya perkataannya sia-sia, pikirannya salah tentang Tuhan, bahkan cenderung menyalahkan Tuhan atas kondisi keadaan yang kita alami. Tapi mari kita percaya dan yakinkan diri kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Kalau kita ada dalam situasi seperti ini, mari lihat apakah ada hal-hal yang masih harus kita perbaiki dari diri kita. Tapi jangan sampai waktu kita mengalami masalah, justru kita menyalahkan orang lain, bahkan menyerahkan Tuhan untuk apa yang kita alami. Sehingga kita seperti orang yang kehilangan identitas diri kita. Ya, Mazmur 119 ayat 71 berkata,
bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ya, kuatkan teguhkan hati kita Bapak Ibu. Kalau kita tertindas, Alkitab bilang itu baik, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kemudian Yesua 1 ayat 7, ini yang penting. Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa teguh? Alkitab katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Alkitab sampaikan Bapak Ibu, bagaimana supaya kita kuat dan teguhkan hati? Maka kita harus bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita. Alkitab bilang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lurus aja, ikut Yesus aja. Ya Bapak Ibu, biar kingdom value, berani dan kuat itu benar-benar bisa kita lakukan. Sehingga tanpa perlu bercerita apa-apa, orang bisa melihat bagaimana kita tetap kuat menanggung setiap penderitaan, berani berkata ya di atas ya, berani memegang teguh kebenaran gitu ya. Nah, sehingga orang-orang di sekitar itu tanpa perlu kita untuk menceritakan, mereka bisa melihat bagaimana wah si ibu ini walaupun dalam kondisi yang sangat susah, tapi dia tetap memiliki iman yang teguh kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa memperluas budaya kerajaan di tempat dimanapun Tuhan utus kami. Di tengah-tengah rumah tangga, pekerjaan, bisnis, di kantor, di kampus, dimanapun kami Tuhan. Biar kingdom value kerajaan Allah itu bisa kami hidupi sehari-hari, sehingga Yesus bisa terlihat nyata lewat kehidupan kami Tuhan, lewat value yang kami pegang teguh. Kami belajar untuk menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kami, dan biar Engkau sendiri Tuhan adalah harta satu-satunya yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa ini ada dalam hati Tuhan. Kami lepaskan roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Pemimpin yang memimpin dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Kami memberkati juga untuk pemimpin yang baru untuk Balikpapan, wali kota yang terbaik yang Tuhan akan kirimkan untuk memimpin kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami lepaskan berkat untuk Rock Gateway Tuhan. Kami percaya pembangunannya terbangun oleh kasih karunia Tuhan. Tanda ajaib mengiringi pembangunannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan buat kita Bapak Ibu. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa, kita ucap berkat buat tangan kita 3 kali, katakan sama-sama, apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti akan berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya pasti akan berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terimalah berkat Tuhan turun atas Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera. Berlimpah dalam pengharapan. Mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.